Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada malam hari ini seperti biasa kita melanjutkan ngaji kita, melanjutkan tentang utul kitab, ilmu kitab, ummiyunal kitab, ya, ahli kitab, ilmiyunal kitab. Monggo Kang Dedi. Oh. Terima kasih. Sarapan sih. Terima kasih pemirsa. Ini kebetulan di suasana yang berbeda. Memang kenyataannya tidak seperti biasanya ya. Ini di Jogja kebetulan. Terus kita akan melanjutkan karena seperti apapun konsistensi podcast itu sendiri adalah sangat penting, karena kita harus ngejar bagaimana jam tayang sama subscribe ya, itu harus equal, berbanding selaras nanti, karena kalau tidak nanti tidak segera terrealisasi untuk monetis ya. Makanya kemarin di pembahasan tentang ummiyunal kitab sudah kami ketengahkan bersama kemarin. Terus setelah ummiyunal kitab ada utul kitab, ada nasiban kitab, terus ada ahlul kitab. Nah yang terakhir itu di ilmun kitab atau ilmiyunal kitab, itu sama sebetulnya. Kemarin sudah kita bahas sampai ke Ratu Bilqis ya, Ratu sama Bilqis Sulaiman ya. Ya, itu kemarin di surat apa mas? Di surat An-Nur 24, 20, An-Naml 27, 40, Araf 1343, Maryam 19, 30, sama surat Ali Imran 48, 49. Terus ditambah lagi sama surat Al-Maidah ayat 110. Terus Maryam itu sesungguhnya mewakili karakter, mewakili konsep karakter, kuatnya keinginan, sehingga nanti karena ada harapan pasti dari si Isa Al-Masih itu, makanya Isa Al-Masih ibnu Maryam, karena ada harapan pasti dari nubuah, sehingga si Maryam punya kemampuan yang kuat untuk membuktikan nubuah itu sesungguhnya apa. Karena nubuah itu adalah sesungguhnya metodologi keilmuan yang berisi tentang berita kepastian tentang norma-norma dan kaidah ketetapan hukum-hukum Allah yang diketengahkan kepada kenabian dan kerasulan itu sendiri. Sehingga dengan adanya nubuah, maka harus ada pembawa nubuah itu sendiri, adalah kerasulan dan kenabian itu. Makanya di situ nanti ada arsalah. Berkaitan dengan yaqra'u, arsalah itu membacakan isi nubuah itu, karena isi nubuah itu nanti termaktub dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran Awim itu sendiri. Sesungguhnya arahnya akan ke sana. Makanya hati-hati apabila kalau kita bersama ingin mengetengahkan Al-Quran, ingin membahas Al-Quran, itu harus betul-betul yang tidak ada sesuatu yang terloncati. Artinya dari proses penelusuran, pengumpulannya, penelusurannya, metode ilmiah keilmuannya, penelitian, riset, sama eksperimen, itu harus terus sekali lurus dengan sistematis, karena nanti
pada akhirnya di eksperimen itu akan menemukan ilmu yang namanya ilmu aplikatif, penerapan dalam melakukan prakteknya itu dengan lingkungan sekitarnya, sehingga nanti secara empiris bisa dibuktikan bahwa keilmuan itu sendiri secara struktur, secara substansi, secara sistematis itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebetulnya ke sana arahnya. Itu saya kira pemirsa mukadimahnya sebelum kita nanti mengetengahkan tentang surat Al-Isra 17 ayat 2 ya. Nanti surat Al-Isra 17 ayat 2 itu juga harus dibaca, karena nanti seperti apapun akan masuk ke surat Al-Isra ayat 2. Dan ini sesungguhnya masih terusan, bukan bab baru, bukan. Ini masih penerusan dari bab yang kemarin, sehingga nanti bisa menjadi pemahaman, pengertian yang komprehensif di dalam diri kita masing-masing, sehingga tidak ada sesuatu yang terlewatkan. Sebetulnya itu. Oke, pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Sebelum melanjutkan Kang Teddy, Ya, saya ingin memperjelas dan menanyakan kembali nih, karena kemarin saya ada yang terlewati ketika pembahasan tentang Ratu Bilqis dan Nabi Sulaiman. Mana kala itu ketika Ratu Bilqis terheran-heran dengan pemindahan singgasananya itu kan. Nah, itu saya terlewati, jadi tidak mendengarkan langsung. Nah, itu tolong Kang di review Kang. Oke, terima kasih. Ratu Bilqis itu adalah sebetulnya contoh kenabian dan kerasulan sendiri, yang di situ dikisahkan bahwa Ratu Bilqis itu pemikiran, ide-ide yang ada di dalam dirinya itu sebetulnya belum bisa diwujudkan atau belum bisa diapresiasikan, diketengahkan secara bentuknya atau sosoknya di dalam kehidupan itu, sehingga masih dalam angan-angan, masih di singgasananya itu. Artinya singgasana itu sesungguhnya kan apa yang ada di dalam Lauhil Mahfud itu gini. Jadi Lauhil Mahfud itu sama dengannya arsi. Arsi itu sama dengannya adalah singgasana itu sendiri. Makanya perwujudan singgasana itu sesungguhnya tempat, kekhususan tempat yang itu memang betul-betul tidak ada orang yang bisa masuk atau menempati tempat itu. Itu sesungguhnya ya kepalamu itu, isinya ide, berbagai macam keilmuan itu ada di situ. Lah Ratu Bilqis itu belum bisa menuangkan atau merealisasikan bentuk ide dan pemikirannya itu, sehingga masih dalam angan-angan. Tapi setelah dia ketemu dengan Nabi Sulaiman itu, maka Nabi Sulaiman dengan perintahnya, dengan melemparkan sebuah lempengan yang berisi innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Artinya sebelum kamu menuangkan pikiranmu itu biar sejalan dengan ilmunya Allah, sesuai petunjuknya Allah, maka ingatlah kepada bismillah itu sendiri. Karena sebetulnya bismillah itu adalah ayat pertama dalam umur kita, mestinya larinya ke sana. Sehingga mengapa saat kamu nanti menuangkan pemikiranmu, mengapresiasikan ide-idemu, mau kamu wujudkan sebuah wujud atau sosok apapun ide itu, sehingga ada kemanfaatan yang berkelanjutan karena kamu mengingat bi ismi Allah itu, yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, sesungguhnya itu satu kesatuan dengan atas nama bersama itu, maka kamu disebut ya ikut wong bersama itu loh di dalamnya itu, sehingga nanti perwujudan ide itu akan tidak meninggalkan sifat belas kasihan itu. Itulah sesungguhnya kemanfaatan kalau kamu tuangkan dalam realnya apa itu, terserah nanti, karena ide itu munculnya kan banyak. Taruhlah ide sebuah bangunan, ide sebuah jembatan, ide adanya listrik, ditemukannya listrik, ada diketemukannya HP, ada pesawat, ada sepeda motor. Lah selama masih di ide,
kan belum bisa kamu lihat. Gimana kamu menuangkan ide itu gitu ya. Cuma jangan lupa idemu harus kamu tuangkan dengan bismillah itu. Sehingga makanya di Islam itu apabila kamu melakukan apapun aktivitas tanpa bismillah, maka tidak akan sah aktivitasmu itu. Pernah dengar enggak seperti itu? Ya. Kan karena arahnya ke sana. Ya, jadi gini kan. Gitu. Jadi ini maaf Kang ya. Jadi saya bertanya ini Ya, boleh. karena sebagai bagian dari untuk minimal saya sendiri harus paham, benar-benar paham, bukan separuh-separuh pahamnya. Iya, maaf bijik kan teman. Maksudnya gini kan. Jadi yang saya baca itu Kang ya, dalam pemahaman saya, ketika Nabi Sulaiman memindah singgasana Bilqis di istananya Sulaiman. Ya. Jadi ketika Bilqis itu datang, dia terkaget-kaget melihat ada singgasananya. Nah, yang diterangkan Kang Teddy Ki Jolo-Jolo ini kan jolo-jolo kesana kemari kalau bahasa saya. Dari terjemahan yang selama ini saya baca, dari pengetahuan yang selama saya baca. Nah, ketika Kang Teddy tadi menyampaikan bahwa sebenarnya yang dimaksud singgasana itu adalah sebuah ide pemikiran di keinginannya Ratu Bilqis yang tersampaikan, kemudian bisa diwujudkan oleh Sulaiman. Makanya kan Ratu Bilqis terkaget-kaget. Iya. Nah, itu saya belum nyambung sebenarnya korelasinya itu kok bisa moro-moro singgasana jadi ide itu gimana itu Bang? Saya jujur aja masih belum dong di kepala saya ini, apa kudu ditutuki apa kudu di piye ngono lho. Biar bisa paham dengan apa yang disampaikan Kang Teddy. Kan maklum ya, ini kan masih baru saya. Iya. Jadi begini. Mas Kaji Soni itu punya ide enggak? Ya. Tentang masa depannya. Tentang sistem marketing seandainya jualan barang biar bisa punya gambaran. Punya gambaran. Ya. Lah, saat gambaran itu belum jenengan apresiasikan dengan bentuk sosok yang nyata, ternyata belum diwujudkan. Ternyata ketemu dengan seseorang yang idenya sama dengan kamu sebetulnya, tapi tidak pernah cerita. Tahu dia, loh, kok orang ini sudah melakukan ide saya. Tahu maksud saya? Tahu, Pak. Jadi ide yang ada di Ratu Bilqis itu sesungguhnya belum sempat diwujudkan oleh Ratu Bilqis. Ternyata begitu ke tempatnya tempatnya Sulaiman, dia terkejut sehingga mengangkat sedikit istilahnya roknya atau apa itu. Sebetulnya kalau orang kita sekarang angkat topi itu, beliau mengakui kok hebat bener si Sulaiman. Makanya si Sulaiman itu mewakili karakter kenabian dengan spektakulernya itu, karena bisa membaca idenya si Ratu Bilqis itu, sehingga tidak sekedar membaca tapi bisa mewujudkan sebagai bentuk bangunan itu sendiri. Loh, lah inilah yang pemikiran saya, tapi kok tahu-tahu diwujudkan sama si Sulaiman. Yang lantai ada ikannya itu. Betul. Lah dengan menyingsingkan sedikit roknya, ini kan sebetulnya ilal Ka'bain. Mata kaki ini ilal Ka'bain. Artinya Ratu Bilqis sangat menghargai dan menghormati itu. Wah, berarti Sulaiman bukan orang sembarangan. Terbukti melempar lempengan yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim itu aja. Seluruh apa yang ada di orang-orang pinter, penasihatnya, apapun yang ada di situ dipanggil semua. Ini kok ada namanya Sulaiman mengirimi surat saya kok seperti ini, tidak seperti biasanya orang-orang pada umumnya minta tebusan atau minta uang. Iya, ini kok justru hanya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu benar-benar pengen membuktikan bahwa saya ini utusan Allah, kamu jangan main-main. Kalau kamu tidak mau ke tempat saya dan kamu tidak percaya dengan adanya bismillah ini, maka kamu akan saya hancurkan. Kan diancam gitu sebetulnya. Kalau jenengan dalam kisah. Nah, selama ini kisah itu tidak dianalisa, tidak disintesa seperti ini gitu loh. Banyak pembelokan-pembelokan yang memberikan manis biar gimana ceritanya, ya sudahlah. Tapi sesungguhnya seperti itu. Nah, jadi gini kan. Jadi pemirsa juga pasti sama dengan saya lah. Tapi mudah-mudahan pemirsa lebih pintar ya.
Jadi intinya yang saya tangkap ini dari ayat itu adalah dalam sekejapan mata kursi itu berpindah, itu kan, dari istananya Bilqis dipindah sama Sulaiman, dan itu hanya sekejapan mata, tapi dirubah dikit-dikit sehingga biar menyamarkan bahwa ini bukan punya Bilqis gitu loh, kalau menurut terjemahan lah ya. Nah, ketika Bilqis masuk ke istana Sulaiman, udah melewatin kolam yang ditutup kaca lah gitu kan, sampai dia menyingkapkan roknya tadi kan. Nah, itu kan pertanyaannya nih, kalau boleh bertanya, ini yang salah terjemahannya apa ini versi baru kan? Gimana kan? Ya bukan. Karena sesungguhnya sampai bisa melihat kehidupan di dalamnya itu menunjukkan bahwa kehebatan ilmu di situ. Sesuatu yang sifatnya hewan aja, kalau kamu menggunakan ilmu maka akan hidup itu semua. Makanya sampai digambarkan seekor ikan itu. Nah, itulah sesungguhnya, makanya di kisahnya, makanya kaitkan dengan kisahnya si Khidir sama si Musa dan temannya Musa. Itu tahu-tahu ikan yang jadi lauk untuk makan melompat dengan tanpa sepemikiran saya kok ikan itu tahu-tahu kembali ke air dan hidup lagi. Artinya tahu nggak kamu di situ? Padahal lauk itu mati. Nah, tapi mengapa dia kok bisa? Dan saya, kealpaan saya tentang itu gitu loh. Itu kan orang yang terlupa dengan sahadahnya itu. Nah, kalau yang cerita Musa dengan Khidir, itu yang saya tangkap bukan ikan yang sudah mati, tapi memang membawa akuarium yang ada ikan hidup. Oh tidak, meloncat. Bukan, itu sesungguhnya bukan akuarium. Makanya kembalilah ke kisah sana, jenengan telateni betul dengan lihat, itu sesungguhnya bontot lah istilah orang Jawa. Makanya untuk mau makan. Saya kan ketika Kang Teddy bercerita itu bontot ikan yang sudah mati dan sudah dimasak lah ya, loncat. Tapi yang saya baca di terjemahan saya, itu dia disuruh bawa ikan hidup di akuarium dan ikan itu meloncat. Berarti ketika ikan meloncat kan dia di akuarium, sudah bukan di bontot. Jangan biar tidak mendebat. Konteksnya pembicaraan di sini apa katanya? Maksudnya? Konteks pembicaraan yang kita bahas tentang Sulaiman dan Bilqis, kerajaannya Khidir dan Musa itu apa? Yang diketengahkan di situ esensinya apa? Tentang kebesaran Allah. Bukan. Tentang ilmu, itulah esensinya. Allah menunjukkan ilmu itu bisa menghidupkan apapun. Makanya ada gambar di situ burung dari tanah, sehingga burung itu sampai bisa hidup. Esensinya kan di ilmunya sesungguhnya. Allah menunjukkan bahwa sesungguhnya kalau kamu menggunakan ilmuku, barang yang mati itu jadi hidup. Ilmu ayat. Karena kamu itu sesungguhnya rohmu itu mati di alam kubur itu. Bagaimana biar hidup? Dan gini loh, kadang orang itu lupa sesungguhnya esensi yang dibahas apa? Ilmu kitab, berarti orang yang berilmu dengan kitabnya Allah itu. Sehingga kalau ilmumu itu betul-betul sudah menancap di dalam ide-idemu itu, maka idemu itu menjadi hidup, kemanfaatan yang berkelanjutan, itu aja loh Mas. Makanya mengaitkan lagi ke bismillahnya itu. Cerita Musa dan Khidir sesungguhnya menunjukkan antara ilmu dan kecerdasan itu tetap menang ilmu, bukan kecerdasannya yang menang. Masuk secara logika. Jadi secara logika apapun begitu dengan ilmu itu diwujudkan, terwujud jadi hidup. Dan selain hidup itu artinya kan kamu menghidupkan ide, Mas. Benar. Ide ini masih mati. Kalau sudah kamu tuangkan begini kan menjadi hidup sesungguhnya idemu itu. Tapi selama idemu kamu kubur di situ kan berarti mati idemu. Nggak muncul lah istilahnya gimana silahkan. Tapi nek ini membahasakan menjadi hidup itu loh. Yang ide awalnya di dalam pemikiranmu itu mati, maka akan hidup kalau ilmu itu kamu keluarkan, kamu apresiasikan, kamu aplikatifkan. Sehingga orang tahu, oh ternyata jembatan fungsinya untuk nyebrang, sepeda motor fungsinya untuk alat transportasi mempercepat, HP fungsinya untuk apa, itu terserah kamu gitu ya Mas. Oke pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ki Jolo-Jolo barusan itu nutui kepala saya sendiri. Karena apa? Satu, ya bodoh tuh O-nya 2, tolol tuh juga O-nya 2. Bodoh, tolol, kalau tambahan bahasa Rocky Gerung, dungu.
Itu miliknya keledai. Nah, jadi bodoh tolol dungu itu harus dibasmi, membasminya dengan ilmu. Nah, pasti itu. Sehingga yang tadi masih dalam berupa pemikiran, setelah diwujudkan berupa ide, kemudian ide itu dikerjakan, jadilah ini bangunan rumah. Ya. Yang tadinya hanya angan-angan si pemilik uang untuk punya rumah betul. bagus, akhirnya dengan dia panggil arsitek, dia panggil sipil, dia panggil tukang, kolaborasi semua, jadilah ekosistem rumah ini. Di situ terjadi perputaran. Ya, wes kemanfaatan berkelanjutan ya, bisa untuk kos, untuk menghidupi siapapun. Jadi yang disebut singgasana itu sebenarnya ide berarti ya kan ya? Ya tempat ide berarti kepalamu itu, tempatnya ide berarti kolbunmu, akal pikiran. Pemirsa channel Nur Petunjuk. Karena singgasana sendiri itu sebetulnya kan tempat. Gunakan kecerdasanmu, gunakan pikiranmu. Jangan sampai tertidur atau ditidurkan sehingga ya tidak jadi apa-apa, alias masuk di kuburan. Ya iyalah, masuk di kuburan alias gen ya, alias artinya kamu dikubur, bukan di kuburan, nyatanya masih hidup bisa bincang-bincang kok, tapi nilai kemanfaatanmu tidak ada, itu ya. Sama dengan kuburan, ya, tidak bermanfaat. Masih dalam kubur artinya masih jahil bodoh itu. Gitu. Jadi itu pemirsa. Jadi ini sudah sangat jelas karena saya minta review tadi tentang Ratu Bilqis dan Ratu Sulaiman. Tapi saya masih ada mau pertanyaan lagi kan? Ya boleh. Nggak apa-apa kan ya? Oh boleh, nggak apa-apa. Wong ini nggak ada yang ditutup-tutupi kok. Silakan selama pertanyaannya rasional aja. Selama ini kan bayangan yang ditimbulkan atau orang yang membaca surat Sulaiman, ya, keinginannya kaya seperti Sulaiman. Itu gimana kan korelasinya dengan apa yang barusan disampaikan oleh Kang tadi tentang singgasana dan Bilqis Sulaiman ini? Sebetulnya setiap insan atau manusia itu pasti punya banyak keinginannya, banyak angan-angan, banyak keinginan. Siapa yang nggak punya keinginan selama orangnya waras loh ya. Kecuali kalau ODGJ saya jelas tidak ada lah. Artinya Sulaiman kaya itu karena spektakulernya itu. Dia banyak keinginannya. Tapi bisa menuangkan karena dia tahu bismillahnya itu. Gitu loh. Kalau tidak kuncinya bismillah itu dia tidak bisa. Artinya apa? Segala aktivitas silinasi dan hamba itu banyak keinginan, banyak kemauan. Artinya kamu mempunyai orientasi, ekspektasi, konsep terhadap apa yang kamu inginkan. Itu kan harus ada kesesuaian dengan ilmunya Allah. Kembali kepada persaksianmu itu, sedangkan persaksianmu itu sendiri ternyata tetap harus kembali ke umul kitab. Makanya nanti ada alif, lam, mim. Mimnya itu sesungguhnya kamu selalu mengingat umul kitabmu itu. Karena dari kata-kata mim umi itu sebetulnya arahnya ke sana sebetulnya. Sehingga kamu selalu menginduk. Satu induk itu jangan kamu nyampur-nyampur kemana-mana. Kembali induknya adalah tetap ke umul kitab, itu jangan kamu tinggalkan. Dan umul kitab selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan apa yang dilempar oleh si Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Itu loh. Iya ya, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya apa ya istilahnya, selalu kembali ke situ aja loh. Itu loh, sesungguhnya kalau kita lihat ya kembali ke umul kitab, ke ahad kembali ke ahad, selalu seperti itu sebetulnya. Cuma nanti penjabarannya akan luas. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Jadi hari ini pada session ini ada suatu pembaruan di pemikiran saya. Yang selama ini saya membayangkan singgasana itu adalah sebuah benda, kursi yang sangat mewah, terbuat dari emas dan kemewahannya itulah. Ya. Ternyata bukan itu pemirsa, tong kosong itu semua itu alias ilusi. Nah, ternyata
pemirsa pun bisa mewujudkan apa yang ada di pikirannya kemudian dituangkan dalam bentuk nyata. Iya, pasti. Sekarang begini ya, ini contoh yang konkret. Siapapun bentuknya orang, selama dia itu masih dalam kenormalan, kewajaran tertentu ya, punya nggak ide dia? Pasti punya keinginan. Ya, keinginan, ide apapun lah bentuknya. Kamu isi mau kepala. menyebut isi kepala, artinya saya ngomong gitu ya. Berarti kan dia juga bentuk Sulaiman sesungguhnya. Nah, tinggal bagaimana kamu nanti mengapresiasikan idemu sampai menjadi sebuah kenyataan, realitas. Terserah. Pak Tani ide yang bagus apa? Bagaimana dia mencangkul di sawahnya itu sehingga nanti bisa panen banyak dengan cara bagaimana dia mendaya gunakan segala apa yang ada di pemikirannya. Dia menjadi Sulaiman terhadap tanahnya itu, terhadap pertaniannya itu sendiri. Si peternak juga sedemikian juga, dia akan punya berbagai macam ide, akan mempunyai metodologi, mengimprovisasi. Aku berternak biar lebih baik bagaimana? Dia akan seperti apa? Mencari apa istilahnya ya? Terobosan-terobosan untuk memecahkan, mencari hasil yang optimal itu pasti. Lah itulah sesungguhnya Sulaiman begitu. Nah, jadi sosok di sini Sulaiman itu bukan, ya memang ada Nabi Ada, Sulaiman, tapi kamu bukan Sulaiman. Bukan Sulaiman. Tapi kamu mewakili sosok atau nubuahnya itu. Seperti kayak gini loh ya. Si Ahmad itu memang sosok manusia. Tapi Muhammadnya kan bukan. Dia adalah nubuah risalah itu sendiri. Makanya bisa berjejer dengan tulisan Allah selamanya itu karena bukan makhluk. Karena sesungguhnya nubuah dan risalah itu ya Al-Qur'an 30 juz itu loh. Itu loh. Nek enggak ditulis berarti ini. Makanya kamu tuh bisa tampil mewakili sosok kenabian siapa? Konsepnya Sulaiman kamu pakai, konsepnya Maryam kamu pakai, Isa ibnu Maryam Al-Masih kamu pakai, konsepnya siapa saja kamu pakai, boleh. Tapi jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebetulnya. Bisa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Terakhir, kutu-kutu Kang. Sekarang gini, tak kasih contoh lagi satu. Satu lagi. Pak Mukibat itu kurang kurang seorang Sulaiman apa? Ayo. Lah ini tidak pernah dipikir, dia yang cerita, dia yang ngomong, mulai awal di podcast tertawa dia kata gitu kan. Pak Mukibat itu kurang apa? Sulaiman sesungguhnya itu. Tapi dia tidak boleh mengaku Sulaiman. Tapi dia adalah Pak Mukibat itu bukti nyata bahwa ternyata konsepsi Sulaiman itu digunakan oleh Pak Mukibat. Sehingga sampai sekarang Tela Mukibat gak bisa diklaim orang lain. Karena Pak Mukibat yang pertama kali apa istilah hak ciptanya Pak Mukibat. Kurang kaya apa kalau sudah gitu. Nah, jadi jangan diartikan wah Sulaiman kekayaannya gini, wah kita orang gaduh gitu saya ngomong. Sesungguhnya arahnya ke sana pemirsa. Masuk. Lebih rasional saja. Sangat rasional. Sekarang kutu-kutu Kang, terakhir Kang. Lah ini saya kalau suruh kutu-kutu tuh kebingungan, saya tuh nggak punya kutu. Itu ya ditutup dulu Mas Gaji. Ini sudah lumayan lama ini. Pemirsa, mari kita sama-sama mengasah kecerdasan berpikir kita sehingga yang tadinya hanya sebuah ide menjadi sebuah bentuk karya nyata. Kalau itu jembatannya jadi jembatan sehingga berfungsi jembatan itu bisa menyeberangkan orang dari titik A ke titik B. Itu baru kemanfaatannya itu namanya zakatnya pemikiran tadi. Iya, karena kamu menghadirkan wujudnya itu. Wujud jembatan tadi. Sementara orang yang nyebrang itu adalah sodakohnya. Karena dia bisa menyeberangi lewat jembatan itu tanpa perlu jalan nyelam ke sungai, nggak basah-basah. Resikonya banyak. Contoh di sini tadi dipasang lift. Naik turun. Liftnya dengkul. Lah untuk naik makan dia sama minum, kalau enggak semaput. Itu kutu-kutu Kang. Oke, nanti kita lanjut ke season berikutnya.